Rahayu teman-teman semua. Pernah nggak sih kamu bertanya, siapakah Raden Wijaya yang sebenarnya? Dan dari mana beliau berasal? Dan kenapa pula nama pemerintahannya dinamakan Majapahit? Mungkin sudah banyak teori dan pendapat dari banyak sejarawan tentang asal-usul Raden Wijaya dan berdirinya Majapahit. Ada YG bilang Raden Wijaya itu asli dari Jawa, ada yang bilang berasal dari Bali, ada yang bilang berasal dari Sunda, dan banyak lagi pendapat yang lainnya. Itu terserah pendapat masing-masing saja. Yuk, kita simak penjelasan saya tentang Raden Wijaya berdasarkan catatan Ratawu Kalinggapura ini. Pada tahun 1283, bayang-bayang kekuatan terbesar dunia saat itu, Kekaisaran Mongol dinasti Yuan, menjangkau Asia Tenggara. Pasukan Mongol melancarkan invasi besar ke wilayah Vietnam, termasuk wilayah Kerajaan Champa. Di pesisir Teluk Tinai, pasukan Champa berusaha menghadang laju Mongol. Mereka mengerahkan gajah-gajah perang, serta senjata ketapel raksasa, trebuchet, yang menjadi kebanggaan militer Champa. Namun, pengalaman tempur pasukan Mongol yang telah menaklukkan banyak bangsa membuat perlawanan itu berakhir pahit. Pasukan Champa mengalami kekalahan telak. Setelah kemenangan tersebut, pasukan Mongol bergerak cepat dan menduduki ibu kota Wijaya. Namun kota itu telah kosong. Raja Wijaya, Sri Indrawarman V, telah lebih dahulu mundur ke pedalaman. Dari hutan dan pegunungan, sang raja bersama sisa pasukannya melancarkan perlawanan gerilya, memanfaatkan alam sebagai benteng terakhir. Menyadari bahwa Mongol bukan musuh biasa, Champa kemudian menjalin aliansi strategis dengan Dai Viet, Annam. Dengan dukungan pasukan Viet serta medan Vietnam yang dipenuhi sungai, rawa, dan pegunungan, gabungan kekuatan ini akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Mongol pada akhir dekade 1280-an. Namun kemenangan itu dibayar mahal. Sri Indrawarman V gugur, dan takhta Champa pun berpindah ke putranya, Pangeran Wijaya, yang bergelar Jaya Simhawarman III. Dikenal pula sebagai Mance, Ceman. Sebagai raja baru, ia menyadari satu hal penting. Champa tidak boleh berdiri sendirian. Untuk memperkuat jaringan persekutuan, pada tahun 1292, Jaya Simhawarman III menikahi Putri Tapasi, putri dari Raja Kertanegara, penguasa kerajaan Singasari di Jawa. Pernikahan ini bukan sekadar ikatan cinta, melainkan persekutuan politik lintas lautan. Namun, takdir berbelok tajam. Saat pesta pernikahan masih berlangsung, Raja Kertanegara digulingkan dan diserang oleh Raja Jayakatwang. Pangeran Wijaya yang saat itu masih berada di Jawa terjebak dalam pusaran konflik dan terpaksa bertahan hidup dari serangan pasukan Jayakatwang. Tak lama kemudian, armada Mongol tiba di Nusantara untuk menghukum Jawa. Champa menolak memberikan izin bagi armada Mongol untuk singgah dan mengisi perbekalan di wilayahnya, bahkan menyarankan agar mereka langsung menuju Jawa. Di Jawa terjadi peristiwa yang kelak mengubah sejarah Nusantara. Pangeran Wijaya Jaya Simhawarman III, Mance, menjalin kerja sama sementara dengan pasukan Mongol untuk menggulingkan Raja Jayakatwang. Serangan gabungan itu berhasil, Jayakatwang dikalahkan. Namun setelah kemenangan diraih, Pangeran Wijaya melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Mongol. Dengan kecerdikan dan strategi yang matang, pasukan Mongol berhasil diusir dari Pulau Jawa. Dari bekas wilayah pertahanannya, Pangeran Wijaya kemudian memulihkan kembali kerajaan Jawa dengan pusat pemerintahan bernama Mancepoit, yang kelak dikenal sebagai Majapahit, nama yang diyakini berasal dari sebutan Mance, nama panggilannya sendiri. Ia dinobatkan dengan gelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Sementara Putri Tapasi menerima gelar Tribhuwana Wijayatunggadewi. Setelah beberapa tahun menetap di Jawa dan menata kembali kerajaan, Pangeran Wijaya akhirnya kembali ke Champa. Pemerintahan Jawa diserahkan kepada putri-putri Raja Kertanegara, yang juga merupakan istri-istrinya dan pewaris sah Singasari. Ia kembali ke Champa hanya ditemani Putri Tapasi dan sejumlah kecil pasukan Champa. Demikianlah cerita sejarah Pangeran Wijaya, sang pendiri Kerajaan Jawa Majapahit ini, yang berdasarkan informasi dari berita catatan Ratawu Kalinggapura, yang sesuai dengan catatan sejarah Champa Vietnam, catatan dinasti Yuan Mongol,
maupun catatan di Jawa. Untuk saran dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi baru dari channel kami ini. Terima kasih, sampai bertemu pada cerita sejarah berikutnya.